Penumpang berjubah putih itu naik tanpa tujuan yang jelas. Lalu sebelum turun, ia hanya berkata, "Jangan lewat jembatan itu malam ini." Dan beberapa menit kemudian suara jeritan terdengar dari arah jembatan. Sebelum lanjut ceritanya, silakan absen dulu di kolom komentar. Dari mana teman-teman menonton video ini? Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan cerita terbaru dari kami. Terima kasih atas dukungannya. Semoga yang sudah subscribe dilancarkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya, hutang-hutangnya segera lunas, dan selalu diberikan keberkahan dalam setiap langkah. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita langsung masuk ke ceritanya. Malam itu terasa jauh lebih panjang dan sunyi dari biasanya. Jarum jam di pergelangan tangan Giman sudah menunjuk ke angka 11 malam. Waktu di mana pangkalan ojek di pertigaan desa biasanya sudah ditinggalkan oleh denyut kehidupan. Gerimis sisa hujan sore tadi baru saja benar-benar reda. Namun alih-alih menyisakan udara yang segar, cuaca justru menghadirkan kabut tebal yang merayap pelan di atas aspal basah, yang memantulkan cahaya lampu jalanan yang temaram. Udara malam itu bukan sekadar dingin yang biasa, melainkan dingin yang terasa menusuk pori-pori hingga menembus jaket kulit sintetis tebal yang sudah bertahun-tahun menemani Giman mencari nafkah. Masyarakat desa seringkali berpesan, kalau malam sudah terlampau sepi dan kabut turun menyentuh tanah, lebih baik manusia lekas pulang dan mengunci pintu rumah rapat-rapat. Orang-orang tua sangat percaya bahwa waktu di mana peralihan malam mencapai puncaknya, atau yang sering disebut dalam falsafah masyarakat sebagai wanci sirep bocah, adalah saat di mana tabir antara dunia manusia dan hal-hal yang tidak kasat mata sedang sedikit terbuka lebar. Giman sebenarnya sudah berniat untuk menyalakan mesin motor tuanya dan segera kembali ke rumah, merindukan secangkir kopi hangat buatan istrinya. Namun entah mengapa, malam itu kakinya terasa sangat berat. Seolah ada sebuah kekuatan tidak terlihat yang memaksanya untuk tetap menunggu di atas jok motornya yang lembab. Di tengah keheningan yang mulai membuat bulu kuduknya meremang, pandangan Giman tiba-tiba menangkap sebuah siluet dari arah ujung jalan yang tertutup kabut putih. Perlahan namun pasti, bayangan itu menebal dan mewujud menjadi seorang pria paruh baya yang berjalan perlahan mendekat. Anehnya, meski jalanan aspal itu penuh dengan genangan air sisa hujan lebat, sama sekali tidak terdengar suara langkah kaki atau kecipak air dari sandal pria tersebut. Laki-laki sepuh itu mengenakan jubah putih bersih yang tampak tidak terpengaruh oleh kotornya jalanan malam, lengkap dengan sorban pudar yang melingkar rapi di bagian lehernya. Saat pria itu berdiri tepat di samping motor, udara di sekitar Giman seketika berubah drastis. Dinginnya angin malam perlahan tergeser oleh sebuah aroma yang sangat khas dan menyengat penciuman, semerbak wangi kayu gaharu yang sering dicium Giman saat orang-orang melakukan wirid selawatan di masjid. Namun anehnya, wangi suci itu bercampur pekat dengan aroma bunga Kamboja basah, yang mengingatkan siapa saja pada tanah kuburan yang baru saja digali. Pria sepuh itu tidak menunjukkan raut wajah yang menyeramkan. Justru wajahnya terlihat begitu teduh, bersih, dan memancarkan wibawa yang menenangkan hati siapapun yang berani menatapnya. Tanpa menanyakan harga atau banyak tawar-menawar seperti penumpang pada umumnya, pria itu perlahan naik ke atas boncengan motor Giman dengan gerakan yang sangat ringan, seolah tubuhnya tidak memiliki beban sama sekali. "Nang Karangmayu, le, bismillah," ucap pria itu dengan suara yang sangat lirih. Namun entah bagaimana nadanya terdengar begitu jelas menggema di dalam telinga Giman, merasuk hingga ke relung dada dan memberikan getaran aneh. "Baik, Mbah. Kita lewat jalan memutar membelah hutan jati saja ya, biar lebih cepat sampai sebelum hujannya turun lagi," balas Giman dengan sopan sambil sedikit menundukkan kepala, mencoba mengabaikan rasa ganjil yang sedari tadi merayapi perasaannya. Mesin motor pun lekas dihidupkan,
memecah kesunyian malam yang mencekam dengan suara knalpot yang menderu membelah pekatnya hutan jati. Sepanjang perjalanan beraspal kasar itu, tidak ada satupun kendaraan lain yang berpapasan dengan mereka. Kanan dan kiri jalan hanyalah deretan pepohonan jati berukuran raksasa yang menjulang tinggi menutupi langit, dengan ranting-ranting basah yang saling bergesekan, menciptakan suara yang menyerupai bisikan orang-orang di kejauhan. Giman memfokuskan pandangannya menatap sorot lampu motor yang mencoba menembus kabut, sementara penumpangnya duduk dengan sangat tenang dan hening di belakang. Sesekali, Giman bisa merasakan hawa hangat yang memancar dari punggung pria sepuh itu, memberikan sedikit rasa nyaman di tengah perjalanan yang diliputi firasat buruk. Sebagai orang yang memegang teguh adab kesopanan dan kepercayaan lokal, Giman tidak berani mengajak penumpangnya mengobrol sembarangan di tempat yang sepi dan wingit seperti ini, karena ada pantangan yang dipercaya masyarakat bahwa berbicara sembarangan di dalam hutan pada malam hari sama saja dengan mengundang perhatian makhluk gaib penghuni alas. Motor yang dikendarai Giman perlahan mendekati perbatasan masuk dusun Karangmayu. Giman tahu betul bahwa kurang dari 500 meter lagi mereka akan melewati jembatan bambu tua yang melintang di atas sungai dengan arus yang cukup deras. Sungai itu sudah lama menjadi buah bibir warga karena terkenal angker, tempat di mana masyarakat percaya sering terjadi hal-hal di luar nalar jika norma agama dan sopan santun dilanggar. Namun, tepat ketika jembatan itu mulai terlihat samar dari kejauhan, Giman merasakan sebuah tepukan pelan di pundak kirinya. Tepukan itu terasa sangat lembut, namun menyiratkan sebuah peringatan yang tegas. Jangan lewat jembatan bambu itu malam ini. Berhenti di sini, Le. Bisik pria sepuh itu tepat di dekat telinga Giman. Terkejut dengan permintaan yang sangat mendadak tersebut, Giman secara refleks menarik tuas rem. Dengan kuat hingga ban motornya sedikit berdecit bergesekan dengan aspal yang berpasir. Motor berhenti tepat di tengah jalanan gelap yang diapit pepohonan bambu lebat yang merunduk seperti raksasa menunduk. Giman baru saja hendak membuka mulut untuk menanyakan alasan mengapa mereka harus berhenti di tempat segelap dan sebahaya ini sebelum tujuan mereka tercapai. Namun, kata-kata itu tertahan dengan keras di tenggorokan. Dari arah jembatan bambu yang berjarak sekitar 50 meter di depan sana, tiba-tiba terdengar suara jeritan manusia yang sangat melengking, penuh ketakutan, dan syarat akan rasa sakit yang luar biasa. Jeritan itu begitu menyayat hati, memutus urat nadi keheningan malam secara paksa, seolah-olah seseorang baru saja ditarik, paksa menuju ambang kematian oleh sesuatu yang mengerikan. Belum sempat Giman mencerna rasa takut yang tiba-tiba menyergap naik ke seluruh ubun-ubunnya. Suara jeritan itu langsung disusul oleh suara dentuman yang sangat keras, seperti suara benda berat, berukuran besar yang menghantam permukaan air sungai di bawah jembatan, menciptakan cipratan air yang suaranya terdengar sangat jelas hingga ke tempat Giman menghentikan motornya. Jantung Giman seketika berdetak dengan kecepatan yang gila, memompa darah dingin yang membuat ujung jari-jarinya kebas. Dengan kedua tangan yang bergetar hebat memegang stang motor dan napas yang tertahan sesak di dada, Giman perlahan menolehkan kepalanya ke belakang untuk meminta penjelasan dari penumpangnya atas apa yang baru saja terjadi. Namun, pemandangan yang menyambutnya di belakang membuat seluruh aliran darah di tubuhnya seakan berhenti berdesir pada detik itu juga. Jok belakang motornya kosong melompong. Tidak ada wujud siapa-siapa di sana. Giman menatap aspal di sekelilingnya, dan sama sekali tidak ada jejak langkah kaki di jalanan basah. Apalagi bayangan manusia yang berjalan menjauh. Yang tersisa di sana hanyalah aroma perpaduan kayu gaharu dan bunga kamboja yang perlahan mulai memudar di tiup angin malam, serta sisa rasa hangat di atas jok kulit motor, yang secara perlahan menguap diserap udara dingin, meninggalkan Giman duduk sendirian dengan tubuh kaku menatap kegelapan jembatan bambu yang menyimpan kengerian. Sisa malam yang begitu panjang dan mencekam, itu dihabiskan Giman dengan memacu motor tuanya sekencang mungkin, memutar arah kembali ke rumah.
mengabaikan hawa dingin yang semakin menusuk hingga ke tulang sumsum, dan rasa takut yang membuat seluruh persendiannya terasa seperti dilumpuhkan oleh tenaga yang tidak kasat mata. Sesampainya di rumah petaknya yang sederhana, ia bergegas mengunci pintu rapat-rapat, meringkuk di bawah selimut tebal di samping istrinya yang tertidur pulas. Namun sepasang matanya sama sekali tidak bisa terpejam barang sejenak hingga suara ayam jantan berkokok bersahutan menyambut datangnya fajar menyingsing di ufuk timur. Sinar matahari pagi yang perlahan naik, dan biasanya selalu berhasil membawa kehangatan serta semangat baru. Pada hari itu terasa sangat hambar dan gagal mengusir rasa beku yang masih bersarang kuat di dada Giman. Apalagi ketika ingatannya terus-menerus memutar ulang suara jeritan melengking serta dentuman keras dari arah jembatan bambu Karangmayu. Dengan langkah kaki yang masih terasa mengambang di atas tanah dan kepala yang berdenyut hebat akibat kurang tidur, Giman memutuskan untuk mencari ketenangan, sekaligus mencoba mencari jawaban di warung kopi Murni, yang letaknya tidak jauh dari pangkalan ojek, sebuah tempat berkumpul favorit warga desa yang biasanya selalu menjadi muara dari segala macam kabar angin, kejadian ganjil, hingga berita duka. Suasana di warung kayu sederhana milik Lek Murni pagi itu sudah cukup ramai oleh kepulan asap rokok kretek dan aroma kopi hitam pekat yang baru saja diseduh dengan air mendidih dari tungku kayu bakar, memberikan sedikit ilusi kenyamanan bagi orang-orang desa sebelum mereka memulai rutinitas harian, memeras keringat di ladang. Di sudut bangku panjang yang terbuat dari kayu jati bekas, tampak Sukardi, pria paruh baya yang sehari-hari bertugas menjaga pintu air dan kebersihan area sekitar jembatan bambu, sedang asyik menyesap kopi panasnya, sambil bersenda gurau dengan suara tawanya yang khas. Tepat di seberangnya, duduk Kasimun, seorang petani penggarap, yang wajahnya selalu terlihat keras terbakar matahari, sedang perlahan mengunyah pisang goreng hangat, sambil sesekali menimpali obrolan warga tentang hasil panen yang dirasa kurang memuaskan musim ini. Ketika Giman melangkah masuk dan duduk di ujung bangku dengan wajah pucat pasi, seperti mayat hidup, serta sepasang tangan yang masih sedikit gemetar saat menerima segelas teh hangat dari tangan Murni, riuh rendah obrolan di dalam warung itu perlahan mereda, digantikan oleh tatapan penuh tanda tanya dari para tetangga yang langsung menyadari ada sesuatu yang sangat tidak beres menimpa tukang ojek malam tersebut. Tanpa bermaksud menutupi apapun karena beban ketakutan di dadanya sudah terasa terlalu sesak untuk ditanggung sendirian, Giman mulai menceritakan rentetan kejadian ganjil yang menimpanya semalam suntuk dengan suara yang sedikit bergetar, mencoba merangkai kata demi kata agar tidak terdengar seperti orang yang sedang kehilangan kewarasan akalnya. Ia menceritakan dengan sangat detail dan mendalam bagaimana wujud penumpang misterius yang tiba-tiba muncul dari balik kabut pekat, mulai dari usianya yang sudah sangat sepuh, jubah putihnya yang sama sekali tidak ternoda oleh cipratan lumpur, hingga ciri-ciri khusus yang sangat membekas di ingatannya. Wajah bapak tua itu sangat teduh, bersih bersinar seperti orang yang tidak pernah putus menjaga air wudhu setiap waktu. Dan kalau saya tidak salah lihat di bawah cahaya lampu jalanan yang remang-remang, ada sebuah tahi lalat berukuran lumayan besar tepat di pelipis kanannya, ucap Giman, sambil menatap kosong ke arah kepulan asap dari gelas tehnya yang diletakkan di atas meja kayu. Beliau juga memakai sorban yang warnanya hijau, tapi sudah sangat pudar karena kelihatannya sering sekali dipakai. Dan wangi tubuhnya itu aneh sekali. Perpaduan antara minyak kayu gaharu yang tajam menyengat dicampur dengan bau bunga Kamboja basah yang biasanya kita cium kalau sedang ziarah ke makam leluhur di hari Jumat Legi. Tepat pada saat Giman menyelesaikan kalimat terakhirnya mengenai ciri-ciri fisik penumpang misterius tersebut, sebuah suara pecahan kaca yang sangat nyaring tiba-tiba memecah keheningan yang sempat tercipta di dalam warung kopi kecil itu.
Gelas kaca tebal yang sedari tadi dipegang erat oleh Sukardi terlepas begitu saja dari genggamannya, jatuh menghantam lantai semen hingga hancur berkeping-keping, dan menumpahkan cairan kopi hitam pekat yang masih mengepulkan asap panas membasahi kakinya. Semua pasang mata yang ada di warung itu serentak menoleh ke arah si penjaga jembatan, namun alih-alih meminta maaf atau segera membersihkan kekacauan yang baru saja ia buat, Sukardi justru mematung kaku dengan mulut setengah terbuka dan dada yang naik turun memburu dengan sangat cepat. Sementara itu, Kasimun yang duduk di seberangnya tampak tidak kalah terkejut. Pisang goreng yang baru setengah ia kunyah dibiarkan teronggok kembali di atas piring kaleng, dan wajahnya yang biasanya gelap terbakar terik matahari mendadak berubah menjadi seputih kapas, menyiratkan sebuah ketakutan purba yang mendalam seolah ia baru saja mendengar kabar buruk dari dunia orang-orang yang sudah lama mati. "Giman, apakah kamu sadar betul siapa yang baru saja kamu bonceng semalam? Atau kamu sedang mengigau karena terlalu banyak kemasukan angin malam di jalanan alas jati itu?" Tanya Kasimun dengan suara yang terdengar sangat parau dan berat, berusaha memecah ketegangan yang tiba-tiba membekukan udara di dalam warung sedemikian rupa sehingga tarikan napas orang-orang di sana terdengar begitu jelas. "Saya sama sekali tidak kenal siapa beliau, Kang. Makanya saya sangat bingung kenapa beliau tiba-tiba melarang saya lewat jembatan. Dan tak lama setelahnya ada suara orang menjerit kesakitan. Lalu terdengar suara benda berat tercebur ke sungai." Jawab Giman dengan nada putus asa, sama sekali tidak memahami alasan di balik reaksi berlebihan yang ditunjukkan oleh kedua rekan desanya tersebut. Dengan tangan yang gemetar hebat, Kasimun perlahan mengusap wajahnya yang tiba-tiba dibasahi oleh keringat dingin, lalu menatap lurus menembus ke dalam bola mata Giman, untuk memastikan bahwa tukang ojek itu benar-benar tidak sedang mengarang cerita omong kosong demi mencari perhatian. Masyarakat Nusantara, khususnya mereka yang memegang teguh ajaran leluhur di tanah Jawa, memiliki kepercayaan yang sangat mendalam bahwa orang-orang alim yang seluruh hidupnya dihabiskan untuk mendekatkan diri kepada Sang Pencipta tidak pernah benar-benar mati dalam artian terhapus dari dunia. Jasad mereka memang terkubur menyatu dengan tanah bumi, namun roh dan kebaikan mereka akan tetap dijaga oleh Allah dan sesekali diizinkan untuk kembali ke dunia fana dalam wujud manusia nyata sebagai bentuk karomah atau inayah, sebuah pertolongan ilahiyah untuk memperingatkan orang-orang yang masih hidup akan datangnya sebuah mara bahaya yang sangat besar. Ciri-ciri fisik yang baru saja kamu sebutkan dengan sangat jelas tadi, mulai dari tahi lalat di pelipis kanan sorban hijau pudar, hingga wangi gaharu yang menyengat, itu adalah wujud rupa dari mendiang Kiai Rahmat, ulama pengembara yang sangat dihormati oleh seluruh warga di desa kita, yang sudah wafat secara misterius 15 tahun yang lalu. Jelas Kasimun dengan nada setengah berbisik yang perlahan membuat bulu roma setiap orang yang mendengarnya merinding hebat dan terdiam kaku. Kehadiran roh beliau di boncengan motormu semalam bukanlah sekadar penampakan makhluk gaib biasa untuk menakut-nakutimu, melainkan sebuah pertanda buruk bahwa ada ancaman besar yang sedang mengintai desa kita. Kiai Rahmat sengaja menahan laju motormu, agar kamu tidak lewat di sana dan tidak menjadi korban salah sasaran dari malapetaka ilmu hitam pekat yang baru saja menelan tumbal di jembatan bambu itu semalam. Mendengar penjelasan Kasimun yang mengutarakan kenyataan sedemikian rupa, Giman merasa bumi tempatnya berpijak seakan berputar dengan cepat, meninggalkan beban pikiran yang terlampau berat untuk ditanggung oleh akal sehatnya yang sederhana. Berjam-jam setelah perbincangan menegangkan di warung kopi itu berakhir, rasa penasaran yang bercampur dengan ketakutan justru semakin menggerogoti hati nuraninya, mendorong langkah kakinya untuk kembali memastikan apa yang sebenarnya terjadi di tempat kejadian perkara, tanpa menunggu malam kembali turun. Sore harinya,
tepat ketika matahari mulai tergelincir turun ke batas cakrawala dan memancarkan semburat cahaya berwarna jingga kemerahan yang pekat. Giman memutuskan untuk memacu motornya kembali menuju jembatan bambu perbatasan Dusun Karangmayu. Waktu-waktu pergantian antara sore menuju malam seperti ini, atau yang sering disebut oleh para orang tua di kampung sebagai waktu sandikala atau surup, sejatinya merupakan waktu yang sangat dihindari oleh masyarakat Nusantara untuk berkeliaran di luar rumah. Berdasarkan kearifan lokal dan pantangan adat yang diturunkan dari generasi ke generasi secara lisan, senjakala yang langitnya berwarna merah darah adalah saat di mana pintu-pintu alam gaib mulai terbuka sedikit demi sedikit, memberikan kebebasan bagi makhluk-makhluk astral untuk berbaur dengan hawa dunia manusia. Sesampainya Giman di pinggir jalan yang berbatasan langsung dengan turunan menuju bantaran sungai, keheningan yang menyambutnya terasa jauh lebih mencekam daripada malam sebelumnya, seolah-olah seluruh serangga dan burung di sekitarnya secara serempak memutuskan untuk menahan napas. Giman mematikan mesin motornya, membiarkan keheningan mengambil alih suasana, sementara sepasang matanya terus mengamati rimbunan pohon, bambu petuk, jenis bambu langka di mana tunas rantingnya saling berhadapan, dan dipercaya oleh penganut kebatinan Jawa sebagai tempat bersemayamnya pusaka atau entitas gaib tingkat tinggi. Dari balik bayang-bayang dedaunan bambu yang saling bergesekan, tertiup angin sepoi-sepoi itu, Giman merasakan sebuah tatapan tajam yang tidak kasat mata sedang mengawasi setiap gerak-geriknya, membuat bulu kuduk di tengkuknya kembali meremang tanpa bisa dikendalikan. Udara di sekitar jembatan tua tersebut secara perlahan berubah menjadi sangat hampa dan menyesakkan dada, seakan-akan oksigen di tempat itu tiba-tiba tersedot habis oleh sebuah kekuatan gelap yang tak terlihat, membuat setiap tarikan napas Giman terasa berat dan menyakitkan tenggorokannya. Didorong oleh rasa penasaran yang entah dari mana datangnya, Giman melangkah turun dengan sangat hati-hati, melewati jalan setapak berlumpur, menuju ke bagian bawah jembatan, tepat di mana tiang-tiang penyangga utamanya tertanam kokoh ke dalam tanah sungai yang basah. Di dekat salah satu tiang bambu terbesar, yang permukaannya sudah mulai lapuk dimakan usia dan lumut, pandangan mata Giman langsung tertuju pada sebuah pemandangan yang seketika membuat isi perutnya terasa mual dan bergejolak hebat. Di atas permukaan batu kali yang cukup besar, terdapat genangan bercak darah berwarna merah kehitaman yang sudah mengering, menyebarkan aroma anyir yang sangat menusuk hidung dan memualkan, seolah menegaskan bahwa jeritan penuh penderitaan yang ia dengar semalam bukanlah sekadar halusinasi telinga semata. Tidak jauh dari genangan darah yang sudah dikerumuni oleh ratusan semut hitam besar itu, mata Giman menangkap selembar sobekan kain putih usang yang sudah dipenuhi noda tanah dan cairan busuk. Sebuah potongan kain kafan yang serat-serat benangnya menunjukkan bahwa benda itu baru saja ditarik paksa dari dalam sebuah makam yang umurnya mungkin sudah menahun. Saat Giman masih berdiri mematung menatap kengerian di depan matanya, terdengar suara gemerisik langkah kaki yang menginjak ranting kering dari arah belakangnya, disusul oleh teguran seorang lelaki tua pencari kayu bakar yang kebetulan sedang melintas di atas tebing sungai. "Sedang mencari apa kamu di bawah sana jelang waktu maghrib begini, Man? Cepatlah naik dan pulang. Langit sudah berubah menjadi merah darah begitu. Pamali bagi orang hidup berlama-lama di tempat wingit seperti ini saat sandikala sedang berlangsung." Seru Mbah Karyo, tetangga beda dusunnya, dengan nada suara yang meninggi dan penuh dengan peringatan tegas. Tangannya menunjuk ke arah langit yang semakin gelap. Mbah Karyo. Saya tidak mencari apa-apa kok, Mbah. Hanya sekadar memastikan firasat buruk saja karena tadi malam rasanya ada kejadian yang sangat aneh di sekitar tiang jembatan ini. Sahut Giman dengan suara sedikit gelagapan,
berusaha menutupi kepanikannya sembari perlahan melangkah naik ke atas tebing, meninggalkan bercak darah tersebut. Sudahlah, tinggalkan saja tempat itu sekarang juga. Dan jangan pernah mencoba mencampuri urusan yang bukan porsimu sebagai orang biasa, apalagi kalau urusannya sudah menyangkut dosa masa lalu yang sengaja dikubur dalam-dalam oleh orang-orang berkuasa. Balas Mbah Karyo sambil membenarkan letak pikulan kayunya. Tatapan matanya menembus kejauhan, menuju arah perkampungan seolah menyimpan sebuah rahasia besar yang tak berani ia sebutkan namanya. Mendengar perkataan terakhir dari orang tua tersebut, Giman pun secara refleks mengikuti arah pandangan Mbah Karyo yang tertuju lurus ke bagian tengah dusun Karangmayu yang terlihat samar-samar di balik pepohonan. Tepat di atas sebuah bangunan rumah berukuran paling besar dan megah yang tidak lain adalah kediaman milik Tohari sang kepala dusun. Giman melihat sekawanan burung gagak hitam terbang berputar-putar, membentuk formasi lingkaran yang menakutkan, mengeluarkan suara serakan parau yang diyakini oleh masyarakat awam sebagai pertanda datangnya malapetaka atau hawa kematian yang tidak wajar. Mengingat kembali penemuan darah segar, sobekan kain kafan usang, peringatan gaib dari mendiang Kiai Rahmat semalam, dan gelagat aneh Mbah Karyo barusan, kepingan-kepingan rumor masa lalu, yang selama ini hanya menjadi bisik-bisik ketakutan di warung kopi perlahan, mulai merangkai sebuah gambaran utuh di dalam kepala Giman. Ingatannya dipaksa ditarik mundur pada desa Desus Kelam 15 tahun silam, di mana jembatan bambu ini konon sengaja dibangun bukan hanya untuk menghubungkan jalan, melainkan sebagai sarana untuk menelan tumbal jiwa-jiwa tak bersalah, yakni orang-orang Malang yang berani menentang kekuasaan mutlak Tohari, yang hilangnya selalu dikabarkan sebagai kecelakaan tragis, terseret arus sungai, padahal kenyataannya adalah pengorbanan berdarah yang menjadi fondasi ilmu hitam sang penguasa dusun. Berbekal keyakinan yang mendadak menguat di dalam dadanya, setelah melihat rentetan pertanda buruk di atas atap rumah sang kepala dusun, Giman segera memacu motornya meninggalkan kawasan jembatan angker tersebut. Sebelum kumandang azan maghrib benar-benar memecah udara senja, mengarahkan tujuannya bukan untuk pulang ke rumah beristirahat, melainkan menuju ke sebuah gubuk bambu reot yang terletak di ujung paling sepi, dusun Karangmayu, yang berbatasan langsung dengan pekarangan kebun liar. Rumah berdinding anyaman bambu, atau yang sering disebut oleh masyarakat setempat sebagai gedek, itu adalah kediaman peninggalan orang tua milik Wahyudi, seorang pemuda berprofesi sebagai tukang las karbit, yang selama ini dikenal oleh seluruh warga desa sebagai sosok yang sangat pendiam, selalu menundukkan pandangannya ketika berpapasan dengan orang lain di jalan, dan nyaris tidak pernah bergaul layaknya pemuda desa pada umumnya. Sesampainya Giman di pekarangan rumah yang dipenuhi oleh rumput ilalang setinggi paha tersebut, suasana terasa begitu sunyi dan temaram, di mana kegelapan malam hanya diterangi oleh cahaya kuning kemerahan yang bergoyang-goyang lemah dari sebuah lampu teplok berbahan bakar minyak tanah yang tergantung di balik jendela kaca yang sudah berdebu tebal. Giman mengetuk pintu kayu yang lapuk itu berkali-kali sembari mengucapkan salam dengan suara tertahan agar tidak menarik perhatian tetangga. Namun karena tidak kunjung mendapat jawaban, dan ia menyadari bahwa daun pintunya sedikit renggang tidak terkunci, Giman memutuskan untuk mendorong pintu tersebut perlahan-lahan, membiarkan dirinya melangkah masuk ke dalam ruangan pengap yang seketika menyergap hidungnya dengan bau amis darah pekat bercampur aroma obat gosok tradisional akar-akaran yang sangat menyengat. Di sudut ruangan beralaskan tikar pandan usang yang sudah robek di setiap ujungnya. Giman terkesiap saat menemukan tubuh Wahyudi tergeletak meringkuk dalam kondisi yang sangat memprihatinkan. Sekujur tubuh pemuda Malang itu dipenuhi luka memar kebiruan dan luka gores memerah yang memanjang seperti bekas cakaran kuku binatang buas. Sementara tarikan napasnya terdengar sangat putus-putus, menahan rasa sakit tak kasat mata yang terus-menerus menyiksa organ dalamnya.
Melihat kedatangan Giman yang tiba-tiba melangkah mendekat, Wahyudi mencoba bangkit dengan susah payah untuk mengusirnya. Namun tenaga pemuda itu sudah benar-benar terkuras habis akibat benturan kekuatan gaib balasan yang mengerikan semalam. Menyisakan pertahanan batin yang perlahan-lahan mulai runtuh seutuhnya di hadapan tatapan Giman yang penuh dengan rasa iba alih-alih penghakiman yang menuduh. Kamu tidak perlu berusaha keras menyembunyikan apa-apa lagi dari saya, Di. Karena saya tahu betul kamulah yang menjerit kesakitan di dekat jembatan bambu semalam setelah serangan itu berbalik arah. Dan percayalah kedatangan saya ke sini murni hanya ingin menolongmu sebelum semuanya menjadi semakin terlambat. Untuk diselamatkan, ucap Giman dengan nada suara yang sangat lembut dan menenangkan batin. Perlahan duduk bersimpuh di atas tikar tepat di samping tubuh Wahyudi, sembari menyodorkan segelas air putih hangat yang baru saja ia tuang dari kendi tanah liat di atas meja kayu reot. Mendengar perkataan Giman yang begitu tulus tanpa ada nada menghakimi sedikit pun di dalamnya, pertahanan emosi Wahyudi yang selama belasan tahun dibangunnya sekeras batu karang, akhirnya hancur berkeping-keping pada malam yang basah itu juga. Pemuda pendiam yang selalu menutup diri dari dunia luar itu, tiba-tiba meledak dalam tangisan yang sangat memilukan. Suaranya terdengar parau dan tersendat-sendat oleh air mata yang terus membanjiri wajah pucat pasinya, memecah kesunyian malam di dalam gubuk reot yang selama ini selalu menjadi saksi bisu atas penderitaannya sendirian. Sambil memegangi dadanya yang sesak karena menahan luka fisik dan batin, Wahyudi mulai menumpahkan segala kepahitan hidup yang selama ini ia telan bulat-bulat, menceritakan sebuah kebenaran kelam bahwa ayahnya yang dulu dikabarkan hilang terseret arus sungai, sebenarnya adalah salah satu korban tumbal nyawa yang sengaja dikorbankan demi melanggengkan kekuasaan kotor Tohari di desa ini. Di dalam tatanan masyarakat Nusantara yang masih memegang teguh asas kekeluargaan, kehilangan seorang sosok bapa bagi anak laki-laki yang masih kecil, sama halnya dengan meruntuhkan seluruh tiang penyangga kehidupan sebuah rumah. Dipaksa menelan getirnya nasib menjadi anak yatim piatu yang hidup luntang-lantung di tengah cibiran warga, sementara sang pembunuh justru duduk nyaman tertawa di kursi kekuasaannya bergelimang harta. Selama 15 tahun saya hidup sebatang kara, memakan sisa-sisa penderitaan ini sendirian di rumah ini. Kang Giman, setiap malam saya tidak bisa memejamkan mata karena terus-menerus mendengar suara bapak menangis, meminta tolong dari dasar tiang jembatan itu. Rinti Wahyudi dengan suara bergetar hebat menahan amarah dan duka yang luar biasa dalam. Tangannya mencengkeram lengan baju Giman dengan kuat. Saya tahu persis jalan yang saya tempuh ini sangat dilaknat dalam agama kita. Tapi saya terpaksa pergi ke pesisir Laut Selatan untuk berguru ilmu santet kepada dukun aliran hitam, semata-mata karena hukum keadilan di dunia ini tidak pernah sudi berpihak kepada orang miskin berkalang tanah seperti saya. Dan saya sungguh ingin Tohari merasakan penderitaan yang sama hancurnya dengan apa yang keluarga saya rasakan. Mendengar pengakuan jujur yang meluncur deras dari mulut pemuda yang sedang terluka parah itu, hati Giman terasa seperti diremas dengan sangat kuat oleh sebuah tangan kasat mata, menyisakan rasa ngilu dan keharuan yang mendalam hingga ke rongga dadanya yang paling sunyi. Giman menyadari sepenuhnya bahwa dalam pandangan agama maupun norma kehidupan bermasyarakat yang beradab, memelihara ilmu hitam dan mengirimkan teluh santet adalah sebuah dosa besar yang tidak bisa dibenarkan dengan alasan apapun, karena perbuatan itu sama saja dengan menggadaikan keimanan tauhid dan kesucian jiwa kepada iblis jahanam yang menyesatkan. Namun, ketika melihat air mata keputusasaan Wahyudi yang terus mengalir membasahi anyaman tikar pandan di bawahnya, Giman
sama sekali tidak bisa menumbuhkan rasa benci atau jijik sedikit pun kepada pemuda di hadapannya tersebut. Di balik niat keji dan aura kegelapan ilmu hitam yang selama ini dipelihara secara sembunyi-sembunyi oleh Wahyudi untuk menghancurkan musuhnya, Giman justru melihat sebuah kenyataan pahit yang sangat manusiawi mengiris hati. Ada luka menganga dari seorang anak yatim yang dipaksa dewasa oleh keadaan dan tidak pernah mendapatkan kesempatan untuk disembuhkan, sebuah rindu dendam yang teramat besar kepada sosok ayah pelindungnya, yang sayangnya telah salah arah dan dimanfaatkan oleh bujuk rayu kesesatan setan. Tanpa mengucapkan sepatah kata penghakiman lagi, Giman hanya bisa memeluk erat tubuh kurus Wahyudi yang bergetar hebat itu, membiarkan sang pemuda menumpahkan seluruh sisa air matanya di bahunya, sembari bibirnya tanpa henti merapal selawat di dalam hati, memanjatkan doa, memohon petunjuk kepada Sang Pencipta agar rantai dendam yang telah membusuk ini bisa segera diputuskan sebelum memakan korban jiwa yang sia-sia. Pelukan hangat yang berusaha menenangkan rindu dendam belasan tahun itu tiba-tiba harus terurai secara paksa ketika gemuruh petir yang sangat memekakkan telinga mendadak membelah langit malam, disusul oleh turunnya hujan lebat yang turun, bagaikan ditumpahkan begitu saja dari atas awan hitam pekat. Malam itu bukanlah malam biasa bagi masyarakat Jawa yang masih memegang erat penanggalan leluhur. Malam itu bertepatan dengan malam Jumat Kliwon di pertengahan bulan Suro, sebuah waktu yang sangat disakralkan dan diyakini sebagai puncak berkumpulnya energi-energi gaib dari seluruh penjuru mata angin, di mana pintu dimensi antara alam manusia dan alam halus terbuka, paling lebar bagi mereka yang berniat buruk. Di saat Giman dan Wahyudi masih terperangkap dalam keputusasaan di dalam gubuk reot tersebut, jauh di seberang desa, tepatnya di ruang belakang balai desa yang tertutup rapat, Tohari, yang sudah menyadari bahwa pemuda sasarannya ternyata masih bernapas panjang, tidak tinggal diam, begitu saja membiarkan ancaman mengintainya di depan mata. Sang kepala dusun yang hatinya sudah sepenuhnya dihitamkan oleh kerakusan kekuasaan itu, dengan kalap mengundang seorang dukun santet paling sakti dari pesisir utara, membayar mahal pria berpakaian serba hitam itu, untuk segera mengirimkan serangan gaib susulan yang jauh lebih mematikan guna menghabisi nyawa Wahyudi, sekaligus Giman, yang dianggap sudah terlalu banyak ikut campur mencungkil rahasia busuk masa lalunya ke permukaan. Hanya dalam hitungan menit setelah ritual kelam di balai desa, itu dimulai dengan tebaran bunga setaman dan bakaran kemenyan Jawa yang asapnya mengepul tebal menyesakkan dada. Suasana di dalam rumah anyaman bambu milik Wahyudi berubah drastis menjadi layaknya sebuah neraka yang mencekam. Udara dingin yang dibawa oleh hujan badai di luar sana tiba-tiba lenyap tersapu bersih, digantikan oleh hawa panas yang sangat menyengat kulit, seakan-akan gubuk kecil itu sedang dipanggang perlahan di atas bara api raksasa, membuat napas Giman dan Wahyudi seketika terasa sesak tersumbat di kerongkongan. Dari celah-celah anyaman bambu dan lubang ventilasi kayu yang rapuh, mendadak tercium bau busuk yang sangat luar biasa menyengat hidung. Perpaduan pekat antara bau belerang yang terbakar, anyir darah kental, dan aroma daging bangkai yang sudah membusuk berhari-hari, membuat isi perut siapa saja yang menghirupnya pasti akan bergejolak hebat, menahan muntah yang meronta-ronta minta dikeluarkan. Belum sempat Giman menyadari sepenuhnya dari mana asalnya bau menjijikan tersebut. Dari arah pekarangan kebun liar yang sedang diguyur hujan deras, melesatlah sebuah bola api yang ukurannya sebesar kepala kerbau jantan dewasa, menyala terang dengan warna merah kebiruan yang mengerikan, menembus derasnya tirai hujan, tanpa padam sedikit pun. Banaspati, perwujudan ilmu hitam tingkat tinggi yang tercipta dari persekutuan kebencian manusia dan energi iblis, melayang dengan sangat cepat menuju atap rumah Wahyudi.
diiringi oleh suara gemeretak aneh yang terdengar persis seperti ratusan tulang belulang manusia yang sedang dipatahkan secara paksa satu persatu. Saat bola api mengerikan itu menghantam genting tanah liat dan menembus masuk ke dalam ruangan tengah, Wahyudi langsung memuntahkan darah segar yang banyak dari mulutnya. Tubuhnya kejang-kejang hebat di atas lantai tanah yang dingin, dan sepasang matanya melotot menahan rasa sakit yang tak terbayangkan saat serangan santet kiriman si dukun berbalik menyerang sisa-sisa pertahanan gaibnya yang sudah terlanjur hancur lebur. "Kang, tolong. Panas Kang, organ dalamku rasanya seperti direbus hidup-hidup dari dalam." Rintih Wahyudi dengan suara yang nyaris tidak terdengar mengalahkan derai hujan. Tangannya mencengkeram dadanya sendiri dengan sangat kuat, hingga kuku-kukunya memutih pucat dan menggores kulit dadanya hingga berdarah. Di saat kepanikan yang luar biasa nyaris mengambil alih seluruh kewarasan akal sehatnya, melihat Wahyudi meregang nyawa kesakitan di depan mata, indera penciuman Giman, yang selama ini hanyalah seorang tukang ojek awam, tanpa bekal ilmu kebatinan sedikitpun, tiba-tiba menangkap sebuah aroma yang sangat familiar, menyela bau busuk bangkai di dalam ruangan sempit itu. Semerbak wangi kayu gaharu bercampur bunga Kamboja yang suci, dan menenangkan itu kembali hadir menyelimuti udara secara misterius, seolah menampar kesadaran Giman, dan mengingatkannya pada sosok Kiai Rahmat yang begitu tenang saat menghadapi malapetaka di malam sebelumnya. Kehadiran aroma spiritual itu seketika meruntuhkan tembok ketakutan Giman, menumbuhkan sebuah sisa keberanian yang bersumber bukan dari kesombongan kekuatan manusia, melainkan dari kepasrahan seorang hamba yang menyadari betapa kerdil dan hinanya dirinya di hadapan kebesaran Tuhan yang menguasai seluruh alam. "Lepaskan semua dendammu, Di. Jangan pernah gunakan sisa energi hitam di tubuhmu untuk melawan, karena kebencian yang kamu simpan hanya akan menjadi makanan empuk bagi iblis laknat ini. Serahkan semuanya pada kebesaran dan ampunan Gusti Allah sekarang juga." Teriak Giman dengan suara lantang mengalahkan gemuruh badai, lalu dengan gerakan cepat ia merengkuh tubuh Wahyudi yang masih kejang dan menggenggam kedua tangan pemuda itu dengan sangat erat, menolak untuk melepaskannya meski hawa panas dari Banaspati yang melayang di atas mereka mulai membakar permukaan kulitnya. Berbeda dengan dukun bayaran Tohari yang terus merapal mantra kutukan dengan penuh amarah dan kesombongan di balai desa, Giman sama sekali tidak membaca rapalan mantra balasan, apalagi mencoba membalikkan teluh santet tersebut untuk menyakiti musuhnya. Dengan mata terpejam rapat dan air mata kepasrahan yang mengalir membasahi pipinya yang kotor oleh debu, Giman membimbing Wahyudi dengan suara lantang melantunkan ta'awudz untuk memohon perlindungan dari godaan setan yang terkutuk, disusul dengan bacaan ayat kursi yang dilafalkan perlahan-lahan namun penuh dengan keyakinan ketauhidan yang murni menembus gelapnya langit malam. Pada detik yang sangat krusial itulah benturan kekuatan energi yang luar biasa besar terjadi di dalam gubuk reot tersebut. Ilmu hitam kotor yang dibangun di atas fondasi kebencian dan dendam kesumat bertabrakan dengan sangat hebat, melawan gelombang kalimat zikir suci yang diucapkan dari hati, yang telah sepenuhnya berserah diri kepada keagungan Sang Pencipta. Sebuah gelombang energi putih yang tidak kasat mata seketika meledak dari pusat ruangan, membuat seluruh kaca jendela pecah berhamburan ke arah luar, dan seketika memadamkan bola api Banaspati itu tanpa sisa. Menghancurkan perwujudan iblis tersebut menjadi butiran debu putih yang berguguran jatuh perlahan ke lantai tanah, bersamaan dengan lenyapnya bau bangkai yang menyiksa. Hancurnya bola api Banaspati menjadi butiran debu putih, seketika membawa perubahan drastis pada pusaran badai gaib yang sedari tadi mengamuk membabi buta di atas langit dusun Karangmayu. Angin kencang yang menderu mematahkan ranting-ranting pepohonan kini berangsur-angsur mereda, menyisakan suara rintik hujan yang jatuh dengan lembut, membasahi dedaunan basah, menandakan bahwa sang waktu kini telah bergerak memasuki sepertiga malam terakhir.
sebuah fase magis dan penuh ketenangan di mana semesta diyakini sedang bersujud dan pintu langit terbuka paling lebar bagi doa-doa yang tulus. Napas Wahyudi yang sebelumnya tersengal-sengal di ambang kematian perlahan mulai teratur seiring dengan sirnanya hawa panas dari dalam gubuk reyotnya yang setengah hancur. Namun, terbebasnya ia dari cengkeraman maut justru menyulut sisa-sisa amarah purba di dalam dadanya. Dengan tenaga penghabisan yang entah dari mana datangnya, pemuda itu bangkit tertatih, meraih sebilah golok berkarat peninggalan almarhum ayahnya, lalu melangkah beringas, menembus sisa rintik hujan menuju ke arah balai desa, dengan sorot mata yang menyala dipenuhi dendam kesumat. Giman yang menyadari bahaya baru sedang mengancam langsung berlari, menyusul langkah pincang Wahyudi, melewati jalanan tanah liat desa yang becek dan gelap gulita, hingga akhirnya mereka berdua tiba di pelataran balai desa, yang pintunya sudah terbuka lebar, menyajikan sebuah pemandangan yang membuat darah di sekujur tubuh mendesir ngeri. Di ruang belakang balai desa yang lantainya dipenuhi oleh taburan bunga setaman layu dan bakaran kemenyan yang menghitam, terbaring kaku sesosok mayat pria berpakaian serba hitam, yang tidak lain adalah dukun santet bayaran tersebut, tewas dengan kondisi mata terbelalak ngeri, dan mulut mengeluarkan busa pekat akibat ilmunya sendiri yang hancur, dan berbalik menghantam pusat jantungnya secara fatal. Tidak jauh dari mayat sang dukun yang menebarkan aroma gosong menyengat itu, tampak Tohari, sang kepala dusun yang selama belasan tahun menancapkan kuku kekuasaannya dengan sangat kejam, kini terkapar tak berdaya di atas lantai ubin yang dingin membeku. Pria paruh baya yang biasanya selalu tampil angkuh itu, kini terkena malakama, atau karma gaib teluh yang sangat mengerikan. Seluruh persendian di tubuhnya kaku, layaknya batang kayu kering. Urat-urat lehernya menonjol menahan rasa sakit organ dalam yang remuk redam. Sementara mulutnya terus-menerus meracau parau memohon ampunan kepada siapa saja yang sudi menatapnya. Sisa-sisa keangkuhan yang selama ini menjadi tameng Tohari lenyap tak berbekas, digantikan oleh ketakutan luar biasa ketika bola matanya menangkap sosok Wahyudi berdiri, menjulang di ambang pintu, mencengkeram erat gagang golok berkarat dengan rahang yang mengeras, siap menuntaskan utang darah yang telah tertunda belasan tahun lamanya. Inilah akhir dari semua keserakahanmu, Tohari darah bapakku, dan nyawa para warga yang sudah kau jadikan tumbal pelaris kekuasaanmu, akan segera lunas malam ini juga di ujung golokku. Geram Wahyudi dengan suara yang bergetar hebat, menahan luapan emosi tak terbendung. Tangannya perlahan mengangkat bilah besi tajam itu tinggi-tinggi di udara, bersiap untuk menebas leher sang penguasa dusun, yang hanya bisa menangis merintih di bawah kakinya. Tepat ketika ujung golok berkarat itu hendak berayun ke bawah dengan sekuat tenaga, sepasang lengan yang hangat dan kokoh tiba-tiba memeluk punggung Wahyudi dari arah belakang dengan sangat erat, menahan laju tangan pemuda itu agar tidak menjatuhkan dirinya sendiri ke dalam jurang dosa besar yang tak terampuni. Giman, dengan napas yang masih memburu dan pakaian basah kuyup oleh air hujan, menempelkan wajahnya ke bahu Wahyudi, mencoba menyalurkan ketenangan batin yang murni untuk meredam amarah yang sedang membakar jiwa pemuda yatim tersebut. Istighfar di Gusti Allah mboten sare, Allah tidak pernah tidur. Lihatlah dengan mata kepalamu sendiri bagaimana keadilan Tuhan bekerja malam ini, tanpa engkau harus mengotori tanganmu dengan darah manusia hina ini. Bisik Giman dengan nada yang sangat lirih namun syarat akan ketegasan, memaksa Wahyudi untuk merenungi kehancuran musuhnya yang sudah takluk oleh kesombongannya sendiri. Kamu harus sadar Roh Kiai Rahmat diizinkan hadir kembali oleh Yang Maha Kuasa malam ini, bukan semata-mata untuk membantumu membalas dendam kesumat, melainkan sebagai peringatan untuk mencegahmu menjadi iblis baru yang sama kejamnya dengan Tohari. Giman sangat memahami bahwa dalam ajaran tasawuf dan filosofi kebatinan masyarakat Jawa yang luhur, perjalanan hidup seorang manusia adalah proses sangkan paraning dumadi,
yakni kesadaran penuh dari mana asal mula kita diciptakan, dan kemana tujuan akhir roh kita akan kembali bermuara, yaitu murni kepada pelukan kasih sayang Sang Pencipta, membalas perbuatan teluh dengan santet balasan, atau mencabut nyawa musuh yang sudah tidak berdaya hanya karena dorongan hawa nafsu amarah. Pada hakikatnya hanya akan membelokkan arah jiwa manusia hingga tersesat jauh ke dalam rantai iblis, memutuskan tali ikatan spiritualnya dengan cahaya ilahi. Giman terus membisikkan kalimat-kalimat zikir ke telinga Wahyudi, mengingatkannya bahwa ujian tauhid yang paling berat sekaligus tingkat keimanan yang paling tinggi bagi seorang hamba bukanlah saat ia mampu menghancurkan gunung dengan ilmu kesaktiannya, melainkan ketika ia mampu mencapai makam ikhlas yang sesungguhnya, sebuah kebesaran hati untuk mengampuni kesalahan musuh besarnya, justru pada detik di mana ia memiliki kekuasaan penuh untuk membunuhnya tanpa ada halangan sedikit pun. Mendengar petuah bijak yang meresap begitu lembut mengalir masuk ke relung sanubarinya, yang paling sunyi, pertahanan keras kepala Wahyudi seketika mencair bersamaan dengan runtuhnya sisa-sisa ego di dalam dadanya. Perlahan namun pasti, cengkeraman tangannya yang semula sekeras baja mulai mengendur pasrah membiarkan golok berkarat itu terlepas dari genggamannya dan jatuh berdenting nyaring menghantam lantai balai desa, dengan dada yang naik turun menahan isak tangis yang pada akhirnya pecah merobek. Keheningan sepertiga malam. Pemuda malang yang selama belasan tahun hidup dalam belenggu kegelapan itu menjatuhkan tubuhnya ke lantai, bersujud memeluk bumi sedalam-dalamnya, menangis tersedu-sedu memohon ampunan kepada Tuhan atas segala keputusasaannya, menyerahkan seluruh keadilan pada pengadilan langit, sembari merelakan kepergian mendiang ayahnya dengan hati yang akhirnya kembali lapang dan utuh. Tangis penyesalan dan kelegaan Wahyudi yang menggema di keheningan lantai balai desa itu perlahan-lahan mulai memudar, berbaur harmonis dengan sayup-sayup suara lantunan salawat tarhim yang mengalun merdu dari pelantang suara musala kecil di tengah kampung. Suara panggilan prapajar yang selalu berhasil menggetarkan sanubari umat beriman itu seolah menjadi penanda mutlak bahwa cengkeraman malam gaib yang penuh teror, darah, dan dendam kesumat telah benar-benar berakhir. Di luar bangunan balai desa yang kaca jendelanya hancur berantakan, kabut tebal sisa badai hujan semalam perlahan-lahan mulai terangkat naik, menyatu dengan embun pagi yang menetes lembut dari ujung-ujung dedaunan pisang, seakan-akan alam semesta sedang turut serta mencuci bersih seluruh dosa dan noda ilmu hitam yang sempat mengotori udara dusun Karangmayu. Perlahan namun pasti, semburat cahaya matahari pudar berwarna kuning keemasan mulai merayap naik dari balik perbukitan sebelah timur, mengusir sisa-sisa kegelapan dengan kehangatannya yang menenangkan, dan masuk menembus celah-celah ruangan untuk memberikan cahaya harapan baru bagi jiwa-jiwa yang berhasil selamat dari ujian keimanan malam itu. Di sudut ruangan yang kini berangsur terang benderang oleh cahaya fajar, Tohari sang kepala dusun masih terkapar tak berdaya dengan tubuh yang lumpuh kaku akibat hantaman malakama atau karma gaib dari ilmu santetnya sendiri yang berbalik arah. Kematian tragis dukun sewaannya yang terbaring di ruangan sebelah serta besarnya ampunan Wahyudi yang membatalkan niat untuk memenggal lehernya, rupanya telah meruntuhkan seluruh sisa-sisa keangkuhan yang selama belasan tahun menutupi mata batinnya. Rasa takut yang amat sangat akan azab neraka jahanam dan siksaan batin melihat kejahatannya sendiri membuat Tohari menangis sejadi-jadinya seperti anak kecil yang ketakutan di sudut ruangan. Ketika Sukardi si penjaga jembatan dan Kasimun sang petani yang sedari subuh memberanikan diri mendekat ke balai desa karena mendengar keributan, muncul di ambang pintu, Tohari justru mengiba dengan suara yang sangat menyayat hati, memohon agar dirinya segera diamankan dari cengkeraman ketakutan gaibnya sendiri.
Tolong bawa saya ke kantor polisi sekarang juga. Kang Giman, Kang Sukardi, saya mengaku salah atas semuanya. Saya akan mengakui bahwa 15 tahun lalu sayalah yang menyuruh preman bayaran untuk membunuh ayah Wahyudi dan membuang jasadnya ke dasar sungai jembatan bambu itu, agar kekuasaan saya tidak ada yang mengganggu. Racau Tohari dengan air mata bercucuran membasahi lantai ubin, menyeret tubuhnya yang kaku mendekati kaki orang-orang desa yang menatapnya dengan campur aduk antara terkejut, iba sekaligus lega. Hukum saya seberat-beratnya di penjara dunia, penjarakan saya seumur hidup, asal jangan biarkan azab gaib ini mencabut nyawa saya dalam keadaan berlumuran dosa dan kesyirikan. Pengakuan Tohari pagi itu secara langsung telah menarik benang merah. Penyelesaian konflik dari pusaran gaib yang tidak kasat mata menuju ranah hukum dunia nyata yang sangat logis dan dapat dipertanggungjawabkan di hadapan manusia. Bagi masyarakat desa yang memegang teguh filosofi ngunduh, Wohing Pakarti, sebuah kearifan lokal yang mengajarkan bahwa siapa yang menanam keburukan pada akhirnya pasti akan memanen buah kehancurannya sendiri. Kejadian ini menjadi bukti nyata bahwa keadilan Tuhan tidak pernah salah alamat dan akan selalu datang menembus sekelam apapun rahasia yang dikubur. Wahyudi, yang kini telah sepenuhnya melepaskan beban dendam yang menggerogoti masa mudanya, berdiri dengan tatapan mata yang sudah sangat damai, membiarkan para warga mengurus Tohari untuk diserahkan ke kepolisian, sementara dirinya memilih melangkah keluar menghirup udara pagi yang begitu segar, mensyukuri napas kehidupan kedua berkat pertolongan seorang tukang ojek yang hatinya terpaut pada ketauhidan yang murni. Beberapa jam kemudian, setelah keriuhan di balai desa sepenuhnya mereda dan mobil patroli polisi membawa Tohari pergi untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya di mata hukum, Giman kembali berdiri di pangkalan ojek kesayangannya yang terletak di pertigaan jalan. Ia tersenyum simpul sambil memanaskan mesin motor tuanya yang bersuara khas, merasakan hangatnya sinar matahari pagi yang membelai wajahnya yang kelelahan, namun memancarkan aura kedamaian yang teramat dalam. Dari kejauhan, sepasang mata Giman menatap lekat ke arah jembatan bambu yang semalam menjadi saksi bisu teror ilmu hitam yang mencekam. Bangunan tua di atas aliran sungai itu kini tak lagi tampak menakutkan atau menyimpan hawa kematian, melainkan terlihat begitu tenang dan indah. Dipayungi rimbunnya pohon bambu petuh, yang daun-daunnya memantulkan kilauan embun pagi, bagaikan butiran mutiara penyuci jiwa. Giman menghela napas sangat panjang, membiarkan udara pagi yang bersih dan sejuk memenuhi seluruh rongga dadanya, melegakan setiap sendi tubuhnya yang sempat menegang menahan gempuran teror gaib. Dalam keheningan batinnya yang kini sebening mata air pegunungan, ia menyadari sebuah pesan moral abadi dari mendiang Kiai Rahmat yang akan selalu ia patri di dalam hatinya, bahwa orang yang benar-benar kuat di dunia ini bukanlah mereka yang memiliki ilmu kejadugan untuk menakut-nakuti dan menguasai manusia lain, melainkan mereka yang hatinya cukup lapang dan ikhlas untuk menyelamatkan orang lain dari rasa takut itu sendiri. Dengan senyum teduh yang menghiasi bibirnya, Giman memutar tuas gas motornya perlahan, melaju menembus sisa kabut tipis di pagi hari, membelah jalanan pedesaan yang damai sembari bibirnya tanpa henti melantunkan selawat Nabi secara pelan dan merdu, mengantar jiwa-jiwa yang lelah untuk kembali menemukan jalan pulang menuju kedamaian sejati. Kegelapan diciptakan bukan untuk menyesatkan, melainkan agar kita tahu betapa berharganya setitik cahaya. Jika pekatnya kisah malam ini menyisakan kedamaian di relung batinmu, mari menetap dan melangkah bersama. Subscribe Sablon Hitam. Tempat kita merangkai makna, mengurai hikmah dari setiap bayangan kehidupan. Selamat beristirahat. Semoga sang pemilik malam memeluk tidurmu dengan ketenangan sejati.